Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam catuk-catuk teman-teman. Salam catuk-catuk. Ini kan nggak mencukur ya guys. Jadi nggak salam catuk-catuk, tapi salam kreativitas. Lanjut part 2 guys. Setelah part pertama menipiskan kayu sonokeling dan kayu maple hingga ukurannya yang diperlukan tercapai, lanjut part kedua menempelkan pola kertas ya yang sudah dipola bentuk kacamata, bentuk frame untuk ditempelkan ke kayu yang sudah ditipiskan sebelumnya. Namun untuk bagian tangkai frame kacamata kayunya saya menggunakan kayu maple, dan kayu maplenya kurang ukurannya, maka dari itu saya sambungkan. Berikut ini cara menyambungkannya dengan peralatan seadanya. Memotongnya pun menggunakan gergaji besi. Gergaji besi berikut nggak ada dudukannya, gergaji besi seragaji besinya. Haluskan kedua sisi kayu maple tersebut hingga benar-benar rata ya guys, agar tujuannya agar potongan sambungannya nggak terlihat ya, semoga nggak terlihat ya. Dan rekatkan menggunakan lem Korea. Nggak lupa alasnya kita berikan kertas agar tidak menempel pada lantai ya guys. Saya nggak punya meja kerja, jadi pengerjaannya di lantai. Nah seperti ini penampakannya di lem menggunakan lem Korea. Haluskan kembali bagian yang ratanya hingga lembut, hingga rata ya, bukan hingga lembut. Untuk meyakinkan kalau ini permukaan benar-benar rata sebelum dipasangkan pola tangkai kacamatanya. Lalu lem untuk menempelkan pola frame-nya. Dan itu hasil dari pengopenan frame depan ya, harus agak melengkung. Nah seperti itu lengkungannya yang sudah dirasa cukup. Dan sekarang memasangkan pola framenya ya. Pola framenya dari kertas saya desain dengan bantuan teman yang mengerti Photoshop ya. Ini menggunakan Photoshop, editnya haluskan terlebih dahulu sebelum memasangkan pola. Di lem juga guys ya, menggunakan lem kayu, enggak lem Korea. Tempelkan polanya. Lalu keringkan ya, dikeringkan, jangan langsung dihajar, harus kering dulu biar polanya rekat serekat-rekatnya. Begitu hasilnya guys. Dan sekarang proses penggergajian menggunakan gergaji ukir. Kita lubangin dulu menggunakan bor. Nah itu dia penampakan gergaji ukirnya. Dan mejanya pun seadanya ya, dari kursi. homemade daripada mandeg gitu di otak, tidak tersalurkan ya, saya realisasikan. Untuk penggergajian tidak dipaskan ya, kita beri space sedikit nanti untuk pengamplasan, soalnya nanti akan dimix menggunakan kain jeans bekas ya, bekas celana saya pribadi.
Dan untuk tangkainya saya belah dua ya, biar kanan kirinya sama, dan seratnya pun bisa sama juga gitu kanan kiri kemungkinan. Lalu haluskan menggunakan trimmer. Sebelah dulu saya menggunakan trimmernya yang ada pola kacamatanya, saya ikutin polanya untuk diamplas sampai ukuran yang diinginkan tercapai. Dan setelah ukurannya tercapai, rekatkan menggunakan lem Korea. Di tengah-tengahnya kita berikan kertas agar pada saat pelepasannya tidak terlalu sulit, guys. Lalu kita kejar lagi hingga ukurannya tercapai. Tadi kan udah ada patokannya ya, yang bagian sisi pertama udah kita samakan dengan pola kacamatanya, dan sekarang dilem lalu diamplas, disamakan. Dan ini pengamplasan bagian frame utama, bagian depannya. Tuh kan terlihat tidak terlalu ngepas ya saat pengergajian, karena kita akan kejar hingga pasnya menggunakan amplas bor, rimmer bor atau apa ya, mini grinder. Lalu haluskan kedua sisinya hingga ketipisan yang diinginkan tercapai. Ketebalannya itu kurang lebih 3 mili ya untuk tangkainya, dan untuk frame utamanya juga sama 3 mili. Untuk yang tangkainya belum dibuka ya lemnya, karena masih belum seimbang kanan kirinya. Dan malnya kita copot, mal kertasnya, bukan mal ya, pola. Dan setelah bersih bagian dalamnya, kita lakukan pemasangan kain jeansnya ya. Untuk kain jeans bagian frame depan, saya menggunakan 3 lembar kain jeans. Harus cepat dan hati-hati, karena lem Korea ini apabila kena tangan lumayan panas dan cepel, lengket. Lalu kita guyur lagi dengan agak sedikit penekanan antara kedua sisinya. Guyur terus menggunakan lem Korea. Ini saya persiapkan lem Koreanya 3 botol ya, karena tidak menggunakan resin atau lem apa sih namanya ya, gitulah, lem resin. Lalu potong bagian yang tidak terpakainya menggunakan cutter ya. Hati-hati penggunaan cutternya, nanti terluka guys. Kalau terluka kan repot. Maaf untuk per partnya saya upload agak lama, soalnya kan sambil nyukur juga guys, dan ini waktu luang di saat nggak ada konsumen. Saya pergunakan untuk mengabadikan proses pembuatan kacamata part 2 ini ya. Frame kacamata kayu mix jeans. Apabila sudah selesai memotong bagian yang tidak terpakainya, kain jeansnya, lalu diamplas. Setelah itu diberikan lem Korea, lalu direkatkan kain jeans lagi, potong lagi, amplas lagi, pakai lem Korea lagi, rekatkan jeans lagi. Gitu aja setelah 3 lembar, terakhir guyur menggunakan lem Korea. Dan ini penampakannya setelah penempelan 3 lembar kain jeans. Ini belum diratakan ya. Nah, ini proses untuk meratakan bagian terluar kain jeansnya agar rata dengan kayu, menggunakan mini grinder dengan dudukan amplas nomor 60.
Untuk tangkainya saya menggunakan 2 lembar kain jeans, jadi tidak terlalu tebal ya. Untuk depannya saya menggunakan 3 lembar kain jeans. Untuk ketebalan kainnya sama, masing-masing 3 mili untuk bagian depan dan 3 mili untuk bagian tangkainya. Ini posisinya malam ya guys. Dari kemarin malam lanjut pagi-pagi, lanjut saya kerja di bagian cukur. Nah ini dia penampakannya guys, sesudah dihaluskan bagian sampingnya. Nah seperti itu. Ini 2 lembar kain jeans untuk bagian tangkainya. Nah ini setelah diguyur juga menggunakan lem Korea. Seperti karbon ya guys. Padahal ini kain jeans loh. Oke guys, demikian part 2. Nantikan part 3 ya, untuk memasangkan dudukan engsel, dudukan hidung, dan memasang engsel ya guys. Semoga diberikan kesehatan kita semua ya guys. Terima kasih, nantikan part selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.